Bukan tidak ada pilihan, enggak, tapi pilihan berlanjut karena masa prioritas saya semuanya. Tapi ya gimana lagi, pilihan ya kita kembali lagi ke saya. Amanah ini akan saya jaga dengan sebaik-baiknya dan sampai akhir saya 2025. Jadi teman-teman sekalian, desa wisata Taman Sari ini adalah desa wisata yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi, desa wisata yang berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri dengan kategori kita itu adalah desa wisata yang berbasis agrowisata. Desa wisata yang alam. Dan di sini juga di samping desa wisata, desa Taman Sari ini adalah wisata desa. Jadi kalau perbedaannya desa wisata dengan wisata desa, kalau desa wisata itu adalah sebuah desa yang dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata, yang mana di situ diatur oleh regulasi, diatur oleh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa berupa apa? Berupa perdes. Dan juga aturan-aturan yang dari pemerintah. Dan juga di sini di Taman Sari ini ada lembaga yang mengelolanya, yaitu Desa. Tidak ada pagar. Dan juga di sini ada paket-paket wisata. Kebetulan, mohon maaf, di teman-teman di sini, teman-teman saya ini, tim saya itu kebetulan hanya beberapa orang jadi yang tinggal sekarang. Karena kemarin habis mengikuti Majapahit Fair Surabaya, habis itu 2 hari di rumah, berangkat ke Malang, ada kegiatan di Malang juga selama 3 hari. Sehari di rumah, mulai tanggal 6 kemarin teman-teman ini berangkat ke Bali. Jadi di Bali itu ada kegiatan Bali Buyer Travel Fair. Jadi travel yang bertaraf internasional. Yang sana itu travel agent tingkat dunia itu datang. Alhamdulillah kita tahun yang ketiga yang diundang oleh Kementerian Pariwisata. Hanya ada 5 desa wisata se-Indonesia yang diundang untuk mengikuti Bali Buyer Travel Fair. Di antaranya adalah yang dari Pulau Jawa adalah Taman Sari, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Lombok, ada yang dari Bali, juga ada yang dari Sumatera. Ya. Bulan Taman Sari tahun yang ketiga ya. Nah, dengan kategori kriterianya apa yang bisa dibuat? Desa yang selalu berprestasi dan desa yang selalu memberikan kontribusi kepada desa dan pemerintah. Taman Sari sampai saat ini kita sudah memasuki yaitu desa wisata yang bertaraf ASEAN. Penghargaan kita, jadi kita itu juara 1 di ASEAN Tourism Award di kategori komoditi. Sekarang ini kita lagi mengikuti ajang yang namanya NWWTU, jadi desa wisata yang bertaraf dunia. Makanya kita sekarang diundang di Bali. Nah, teman-teman sana sudah juang selama 1 minggu. Ini hari terakhir. Dan semuanya difasilitasi dan dibiayai oleh Kementerian Pariwisata. Nah, saat ini kadang-kadang kan kadang ketemu saya ya. Itu sebagian dari beberapa keadaan yang kita masuk di 10 besar Bumdes Award. Alhamdulillah kita di juara 1 kemarin Bumdes Award di nasional, Jawa Timur juga kita juara 1. Bumdes juga kita dimenang di kategori ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita juara 1 di kategori desa wisata yang berbasis juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini tidak lepas dan tidak luput dari kinerja dan teman-teman tim dan juga bantuan support dari teman-teman akademis. Alhamdulillah
Samarinda Ones. Ya, itu mereka itu ada program yang namanya program kampus. Ya, di sini kita teman-teman itu tanggal 20 sebelumnya itu teman-teman dari UI Sunan Ampel, dari apa ya Target Law selama 2 bulan itu ya. Ini kita belajar bersama karena mengembangkan desa wisata itu nggak mudah, tidak semudah seperti mengembangkan destinasi wisata loh ya, karena kita ini basisnya desa dan skup desa itu luas. Di situ ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada aktivitas. Bagaimana semua itu bisa terakomodir menjadi sebuah kunjungan atau sebuah menarik daya tarik untuk menjadi tontonan dan tuntunan yang bisa disajikan dengan baik kepada keluarga. Kami berproses mulai 2000. Kalau Pordaris di sini ini mulai 2008. Taman Sari ini terbentuk Pordaris 2008. Nah, Bumdes terbentuk 2014. Nah, kita akan melakukan Pordaris. Di Taman Sari ini di samping kita ada paket-paket wisata, juga ada paket edukasi. Biasanya teman-teman dari luar daerah yang di sini itu di samping mereka itu studi tiru terkait bagaimana mengembangkan Bumdes, bagaimana mengembangkan sebuah desa wisata, bagaimana terkait dengan pelayanan publik. Karena aktivitas yang ada di kita itu kita jual melalui paket. Makanya di pariwisata itu nggak ada yang dalam apa yang dalam. Tergantung bagaimana kita memanage dan bagaimana kita mempackage itu semua menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini adalah pariwisata tidak ada yang dalam. Bahkan tukang gedabus, kayak saya tukang gedabus, lakukan tukang gedabus itu tukang ngobos, katanya orang Banyuwangi itu ngobos, tukang ngomong, guide, tukang ngomong. Karena apa? Orang guide kalau bisa tidak laku, harus bisa ngomong. Makanya kalau di Taman Sari ini boleh keliaran di kampung-kampung, di gang-gang itu sudah biasa. Kenapa mereka stay di sini? Kebetulan saya juga pengelola homestay. Tadi Bu Ina rencananya mau ke tempat saya sana. Kebetulan tadi namun saya lagi betul ya. Takutnya mereka tidak berkenan bergabung gitu. Jadi, karena itu kadang-kala ada yang welcome, ada yang aware, ada yang sensitif kan gitu. Ke kantor aja Bu. Sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin langsung ke homestay ya, ya homestay, jadi mereka bisa komunikasi dengan tamu-tamu di sana. Ini alhamdulillah dari saya mengelola homestay 100%, 70% itu AC, 30% sudah hampir semua dunia sudah pernah minat di itulah. Dan itu prosesnya kita mulai tahun 2016. Yang awalnya tidak ada masyarakat yang respon, sekarang sudah ada 26 homestay di sini. Dan itu kamarnya mulai yang 2 kamar, ada yang 5, maksimal 10 kamar. Nah, 10 kamar pun itu ada ketentuan. Kalau 5 kamar itu ketentuannya aturannya dari Kementerian Pariwisata, Parekraf. Itu maksimal 5 kamar. Tapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat terobosan, ada yang namanya program homestay naik kelas. Dengan ketentuan fasilitas harus sesuai dengan ketentuan. Apa yang ada? Fasilitas kamar harus standar, fasilitas toilet harus standar, ya, kamar lokasinya yes minimal hotel bintang. Makanya kalau homestay yang ada di Taman Sari itu beda bila dibandingkan dengan homestay di pantai terkait dengan external service. Dan di Taman Sari ini homestay-nya itu sudah terstandar semuanya dari Skovindo dan LSI. Dan alhamdulillah teman-teman pengelola homestay di sini mereka sudah
mempunyai lisensi dari Kementerian Pariwisata. Juga Menparekraf juga ada, mereka dapat, dan kemarin mereka kita ikutkan sertifikasi melalui uji kompetensi, mereka mendapatkan lisensi juga dari BNSP, mereka melalui Kementerian Koperasi. Kita itu mendirikan, merintis jasa wisata ini tidak bisa sendiri. Kita harus banyak terlibat, tidak hanya pentahelik, tapi banyak helik sekarang, kan begitu. Tidak hanya pentahelik, tapi banyak helik. Ya. Jadi kita itu tidak seperti desa-desa wisata yang lain yang mereka itu begitu booming langsung. Tapi kalau kita ini ada proses itu juga harus ada progres, sehingga Taman Sari ini mulai tahun 2014 itu menjadi desa binaan. Kita itu jangan berpikiran kalau di Taman Sari banyak, karena supporting dari BCA itu luar biasa. Bukan yang kegiatan kita di Bali yang selama 10 hari ini sebagian dia di BCA. Karena kebun yang ada di Bali Bayan ini harganya satu kebun itu 20 juta. Ukuran 1 meter kali 1,5 meter 25 juta. Itu sudah di ada yang semacam yang endorse. Kalau ini dari endorse, ya alhamdulillah Taman Sari ini sudah banyak yang masuk sini melalui prestasi yang sudah kita miliki, sudah kita raih. Alhamdulillah hampir semua perbankan masuk. Mandiri, juga terakhir Bank Jati terakhir. Harusnya yang pertama. Ya. Karena BCA yang merintis mulai awal 2014 mulai Taman Sari belum ada apa-apa, mulai Taman Sari belum siapa-siapa, itu BCA. Dan baiknya BCA kalau dibandingkan dengan perbankan lain, BCA itu tidak mau memberikan sesuatu untuk berupa visi, tapi apa? Berupa peningkatan kapasitas SDM yang bagus. Kantor yang dengan tempat ini adalah ini SDM. Warung di sebelah itu juga destinasi wisata nanti jenengan kalau seandainya ada waktu jadi kalau sekupnya desa itu kita ada yang namanya zona, ada kapling. Oh ini kaplingnya BRI, oh ini kaplingnya BI, ini kaplingnya Mandiri kayak gitu. Jadi kita tidak tahu nanti jenengan kita tahu di sana itu ada mesin namanya mesin pengukur plastik, pengukur botol. Itu ada poin. Nah, jenengan kalau memasukkan 1 botol aqua itu sama saja dengan berdonasi ke Taman Sari 56 rupiah. Itu sudah connect langsung ke server kami yang ada di sini. Alhamdulillah kami mengelola kebersihan mulai tahun 2001. Kami tidak pernah menarik sepeser pun. Sampah kita kelola. Kami punya ada yang namanya TPS 3R. Karena disadari maupun tidak, dampak dari pariwisata itu sehingga sampah itu yang harus dikelola. Kami punya ada yang namanya TPS 3R karena itu ada pengelolaan terkait dengan sampah yang organik, ada sampah anorganik. Juga kita mengelola juga sampah-sampah yang medis juga. Itulah kita kerjasama dengan beberapa LSM dari negara ya, dari luar negeri. Ada yang NORAD itu dari Norwegia. Kalau CLUCC itu dari Swedia. Jadi alhamdulillah LSM luar negeri yang peduli dengan kita itu mereka supporting. Tidak hanya supporting berupa anggaran saja, tapi mereka berupa pelatihan, pendekatan kapasitas. Alhamdulillah itulah yang kita dapat juga. Kita ada beberapa peningkatan. Alhamdulillah di sini Taman Sari ini salah satu desa yang guide itu paling banyak.
Mungkin sekabupaten Banyuwangi paling banyak. Sini ini ada kurang lebih 176. Nah, ini tidak ada anak nganggur ya. Yang penting mereka bisa IBC, karena mereka nanti ada yang memandu. Nah, jadi kan kalau tahu nanti teman-teman yang baru turun dari troper itu jeep, mereka baru guiding. Ini nggak ada anak nganggur. Nah, begitu lulus SMA. Kalau dulu di sini sebelum ada desa wisata ini, banyak anak-anak yang lulus SMA sudah pergi dari sini. Sehingga di sini tidak ada yang lulus SMA itu sebagai. Tapi alhamdulillah sekarang mereka semenjak lulus SMA mereka bisa sambil kuliah. Jadi mereka kuliahnya kan sulit. Mereka kerjanya malam sampai pagi. Mereka berangkat jam 12, jam 8, jam 9 mereka sudah pulang. Berapa yang mereka dapat minimal sekarang ini? 250. Belum tip lo ya, belum tip. Nah, itu enaknya di pariwisata. Makanya di sini tidak ada itu. Ya, cari orang untuk jadi kuli itu susah. Biasanya kuli-kuli itu dari desa lain. Karena di sini anak-anak sudah itu tadi pendapatannya sudah luar biasa. Ya. Tapi tetap aktivitas mereka beternak, bertani tetap. Tapi fokus di lain baru datang tuh anak-anak yang baru datang guiding. Jadi mereka itu membiayai dirinya mandiri mereka. Alhamdulillah sekarang mereka dari 170 orang itu kurang lebih 50% sudah tersertifikasi. Itu free loh ya. Kita yang carikan lisensi, kita yang mengusahakan mereka untuk mendapatkan. Karena satu syarat mereka untuk bisa guiding itu harus punya lisensi. Walaupun mereka itu kadang-kala bahasa Inggrisnya pasif, ngobrol ya. Tapi kalau suruh nulis nggak bisa. Mohon maaf. Karena apa, SDM mereka nggak bisa. Mereka kadang-kala ada yang lupa. Tapi mereka sudah pasif bahasa Inggris, bahasa Prancis. Karena kebiasaan setiap. Alhamdulillah dari yang sudah kita lakukan selama ini, desa ini sudah berjaya dan desa ini menjadi desa tujuan untuk berwisata dan belajar bersama. Saya tambahkan, memang merintis sebuah desa wisata yang tidak bisa. Kalau kita dari tadi langsung ini aku langsung bilang. Jadi awal kali kita sama-sama di kecamatan itu ya. Kalau di semuanya kita dulu sama. Nah itu pada saat itu juga kok susah sekali ya membangun minatnya para pemuda sampai saya ngajari bahasa Inggris ini di pos karena saya tuh di situ kadang ya saya lama banget dan sampai saya cemburu mulai dari kembali ke SD hanya ketika sekarang sadar enak jadi ini adalah proses kalau ingin majunya bertahan lama dan selalu berprestasi prosesnya dari bawah. Bahkan teman-teman itu sekarang itu kalau mereka itu ingin pasien, mereka itu ngambil les private. Mereka les private. Karena mereka ingin pasien kan gitu. Yang kita butuhkan dengan banyaknya kait yang ada di depan kita. Ada verifikasi alam. Siapa yang mereka itu tidak punya prestasi, mereka yang tidak mau ada peningkatan kapasitas. Mereka les biayanya lumayan. Bahkan mereka itu lisensi sertifikasi itu yang mandiri. Dari tahun 2008 karena dipasti itu jelas jadi kamu nanti kita membantu kamu ada kamu jangan menyerah dulu ya ada teman-teman yang dari Jember Jember
kami itu sekarang itu lagi ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember. Mohon maaf, Jember itu dalam hal segi pendidikan, dalam segi pariwisata paling terdekat. Mohon maaf ya. Siapa Bapak berdosa? Kalau dalam hal segi pendidikan luar biasa, tapi dalam hal segi pengembangan pariwisata paling terdekat. Kesadaran masyarakatnya. Dibandingkan dengan situ Bondo, dan Jember salah satu kabupaten yang belum mendapatkan anugerah desa wisata Indonesia. Situ Bondo sudah, Bondowoso sudah, sehingga sekarang ini BWS bos. kami itu ada kerjasama dengan dinas pariwisata. Jember ya Jember. Kemarin yang kita dampingi dari beberapa kecamatan, kecamatan Nggak tahu deh. mulai tahun 2023 kemarin kami mulai dari pinggir dan sekarang di Paralayang, dan Adventure, kayak pada Ruby, yang kita dapat teman-teman kurang lebih itu 3 bulan. Kemarin terputus karena kita pindah. Nah, Bu Deta, ya alhamdulillah, Pak saya kembali ke kandang, ya Bu, karena alhamdulillah kemarin Bu Deta ya. Lumajang itu salah satu kabupaten yang luar biasa. Lumajang ya. Karena apa? Mohon maaf, Lumajang itu salah satu kan itu kan karena pemimpin Cak Torik itu saya panggilnya Cak Torik karena dulu sama-sama di Ansor. Cak Torik itu orangnya luar biasa. Nah, Cak Torik itu meminta saya secara pribadi sama Torik itu sini. Beliau pernah bermalam di sini 2 malam. Tidak mau, tidak buka. Jadi betul-betul ini belajar bagaimana sih mengembangkan desa itu kayak. Alhamdulillah kemarin tahun 2022 saya dampingi teman-teman Lumajang 1 tahun. Sehingga di sana teman-teman yang kami dampingi itu ada 3 kecamatan. Karena saya bilang kita membangun sebuah destinasi wisata atau desa wisata atau sentra wisata itu tidak bisa sekaligus. Berdasarkan pengalaman kami loh ya, kami membangun satu desa ini aja tidak bisa sekaligus. Jadi harus ada yang namanya pemetaan wilayah. Dan pemetaan wilayah kita list lokasi mana, wilayah mana yang bisa kita eksekusi lebih dulu. Yang pertama dengan waktu cepat, SDM-nya kan gitu, sumber daya alamnya. Sehingga kemarin itu kalau di Lumajang itu ditentukan 3 kecamatan, Jalit, Pronojiwo, sama Sendulong. Nah, sehingga itu kami dampingi 1 tahun saya dampingi. Alhamdulillah 2022 teman-teman Sendulong yang di sana yang Ranupane itu masuk ADN. Kami dampingi juga Pondok Bondowoso, berapa Probolinggo, cuman yang telat itu Jember. Saya baru kemarin 1 tahun 2023 kemarin. Aku bukan orang Jember. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin tempoh hari masuk 300 besar. Jember ada yang masuk 300 besar. Teman-teman kecamatan Asia Harjasa. 300-nya. Apa Harjasa? Alhamdulillah, kontak itu kan sudah berarti kan sudah ada titik untuk bergerak lebih cepat lagi. Karena melihat tetangga saudara kanan kirinya mereka sudah jalan kerja. Mohon maaf jangan melihat Banyuwangi ya, karena Banyuwangi ini kita bergerak bareng-bareng. Kalau di sini sudah Bupati sudah ngomong tempat ataupun destinasi wisata semuanya bergerak. Makanya di sini ada event. Dan event itu kita nggak kalah dengan Jember loh ya. Kita kalau Jember eventnya JRC ya, Banyuwangi nggak kalah juga, ada BCC kan begitu. Kan konsepnya itu tertata kalau di sini karena apa? Culture. Konsepnya culture itu. Jadi tidak mengada-ada kita. Tidak mengada-ada. Karena culture itu kadang-kadang kan Jember lihat apa itu jadi merak-merakan. Ternyata ya. Itu. Dan di Banyuwangi, saya bicara Banyuwangi ya. Bukan karena saya orang Banyuwangi ya, tapi kita melihat Iya juga ya. Internasional itu kan. dari Sabang
Alhamdulillah saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke karena pariwisata. Kita tidak pernah mengeluarkan biaya sendiri. Jadi keliling kemana-mana. Sudah ada beberapa universitas atau poltek yang sudah bekerjasama. Di antaranya kemarin yang dari poltek itu bekerjasama dengan kita. Poltek Par Lombok kita sudah bekerjasama dengan mereka. Unmul Sumatera Barat kita sudah bekerjasama dengan mereka. Jadi mana-mana tempat yang sudah bekerjasama dengan mereka, alhamdulillah sudah nyampe di tempatnya. Dan beberapa ini harus kita kembangkan. Makanya tatkala Bu Ina tempoh hari itu ngobrol dengan saya terkait dengan saya ingin mendirikan ini loh. Nah, ini kita ingin merintis sebuah universitas ataupun fakultas pariwisata loh. Boleh, saya bilang silahkan. Kami siap membantu. Alhamdulillah dan kita itu sebetulnya membangun sebuah desa wisata itu sebetulnya tujuan kita satu. Bagaimana desa ini bisa berdaya di desanya. Tidak hanya sumber daya alamnya, tidak hanya manusianya, kan begitu. Jadi tidak usah mencari penghidupan di tempat lain, cukup di desanya sudah berdaya kan gitu. Cukup di desanya. Saya ini dulu ya guys, ya driver kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bagian jaga kandang dan anaknya. Nah, itu kita bangun tidak. Dan ini televisi ini 86 ini jadi ada reward, ada award, ada reward kan gitu. Ini kita dapat reward dari Kemenpar, masih belum kita buka. Ini padahal sudah 6 bulan belum kita buka, belum ada tempat yang pas. Karena televisinya besar 86 inch. Ini tidak hanya televisi biasa tapi televisi interaksi. Jadi kita bisa interaksi melalui televisi. Tidak hanya smart TV tapi televisi interaksi. Ya. Ini reward dari Mas Sandiaga Uno. Sama cari karena kita menang di CBT kemarin. Ya. Jadi kita banyak yang dapat endorse karena prestasi kan. Mungkin itu Mina, monggo. Kalau mungkin ada pertanyaan atau nanti apa yang disampaikan Pak Masud disampaikan ya sesuai dengan kreativitas kalian.